Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasmila Evita Rahma. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Yang pertama, definisi dari ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial yaitu aplikasi teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan atau maksudnya dengan cara yang paling efisien. Yang selanjutnya yaitu keterkaitan dengan teori ekonomi. Suatu organisasi dapat memecahkan masalah keputusan manajemennya dengan menerapkan teori ekonomi dan perangkat ilmu keputusan. Teori ekonomi tersebut dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro meliputi konsumen individu, pemilik sumber daya, dan perusahaan bisnis. Sedangkan ekonomi makro meliputi output, pendapatan, pekerjaan, konsumsi, investasi, harga secara total, dan agregat secara keseluruhan. Selanjutnya, keterkaitan dengan ilmu keputusan. Ilmu keputusan menggunakan perangkat matematika ekonomi dan ekonometri untuk membentuk dan mengestimasi model keputusan yang ditunjukkan untuk menentukan perilaku optimum perusahaan. Fungsi dari matematika ekonomi yaitu untuk memformalkan model ekonomi yang dipostulatkan oleh teori ekonomi. Sedangkan ekonometri berfungsi untuk menerapkan peralatan statistik pada dunia nyata untuk mengestimasi model yang dipostulatkan oleh teori ekonomi dan untuk peramalan. Selanjutnya yaitu keterkaitan dengan berbagai area fungsional ilmu administrasi bisnis. Yang pertama yaitu area fungsional yang meliputi akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen, sumber daya manusia, dan produksi. Yang kedua, ekonomi manajerial meliputi mengintegrasikan teori ekonomi, ilmu pengambilan keputusan, dan area fungsional bisnis untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan manajerial. Ada 5 proses pengambilan keputusan. Yang pertama, menetapkan tujuan perusahaan. Yang kedua, mendefinisikan permasalahan yang dihadapi perusahaan dalam usaha mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai solusi-solusi. Yang keempat, memilih solusi terbaik dari solusi-solusi yang tersedia. Yang kelima, mengimplementasikan keputusan tersebut. Selanjutnya yaitu teori perusahaan. Definisi dari perusahaan tersendiri adalah suatu organisasi yang menggabungkan dan mengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang dan atau jasa untuk dijual. Tujuannya yaitu untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan, dan fungsi perusahaan tersebut yaitu membeli sumber daya atau input berupa tenaga kerja, modal, dan bahan mentah untuk diubah menjadi barang dan jasa untuk dijual. Pemilik sumber daya menggunakan pendapatan yang diperoleh dari penjualan jasa atau sumber daya untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Yang terakhir yaitu kendala-kendala dalam operasi perusahaan. Yang pertama, keterbatasan ketersediaan input-input penting. Yang kedua, kendala hukum yang dihadapi perusahaan. Pertama, upah minimum. Yang kedua, standar kesehatan dan keselamatan, standar emisi polusi, undang-undang pelanggaran praktik bisnis yang tidak jujur. Kendala yang terakhir yaitu keterbatasan ruang pabrik atau gudang dan dana modal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep permintaan dan penawaran. Yang pertama saya akan menjelaskan definisi permintaan dan penawaran. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Dan yang ketiga analisis permintaan dan penawaran. Yang pertama konsep permintaan. Definisi dari konsep permintaan adalah kuantitas barang atau jasa yang mampu dibeli oleh konsumen selama periode waktu tertentu berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang bersifat negatif. Yang kedua, pendapatan konsumen bersifat positif. Yang ketiga, harga barang atau jasa terkait bersifat positif. Yang keempat, ekspektasi harga di masa depan bersifat positif. Yang kelima, ekspektasi pendapatan di masa depan bersifat positif. Yang keenam, ekspektasi ketersediaan barang di masa depan bersifat negatif. Yang ketujuh, selera konsumen bersifat positif. Yang kedelapan, jumlah konsumen potensial bersifat positif. Yang kesembilan, pengeluaran untuk iklan bersifat positif. Yang kesepuluh, fitur atau atribut dari barang atau jasa bersifat positif.
Selanjutnya yaitu analisis permintaan. Untuk keperluan analisis variabel-variabel yang mempengaruhi permintaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu variabel harga produk X dan variabel selain harga. Disebut dengan demand determinan dan biasanya dibuat konstan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep penawaran. Definisi dari penawaran adalah kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan untuk dijual di pasar yang tergantung pada sejumlah besar variabel. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang X yang ditawarkan bersifat positif. Yang kedua, harga input atau bahan baku bersifat negatif. Yang ketiga, harga produk lain yang berkaitan dengan produksi bersifat negatif. Yang keempat, tingkat teknologi bersifat positif. Yang kelima, ekspektasi produsen terhadap harga produk X di masa depan bersifat negatif. Yang keenam, jumlah perusahaan yang memproduksi produk sejenis bersifat positif. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan analisis penawaran. Untuk keperluan analisis variabel-variabel yang mempengaruhi penawaran dibagi menjadi dua. Yang pertama, variabel harga produk X dan yang kedua variabel selain harga disebut supply determinan dan biasanya disebut konstan. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.